Selamat datang di episode ketiga konten rekomendasi. Jadi konten ketiga ini agak beda nih. Agak beda ini ya. Beda. Baru kita malah bikin 2 episode dan langsung dapat sponsor. Sekarang itulah kekuatan dari dapat hadiah. The power of orang dalam sebenarnya ini. Jadi youtuber lain itu kalau dia bikin konten 1000 atau enggak sih 1000. Ya. Berapa Nunggu viewsnya banyak. Viewers banyak, subscriber banyak, baru dia dapat sponsor. Kalau kita enggak. Baru 2 episode nih Yan, udah dapat kita sponsor. Katanya sih karena kita udah mau bikin acara ini, rekomendasiin lagu teman-teman Lombok, kan nggak ada yang bikin. Oh, iya, jadi kita dikasih hadiah. Kita dikasih hadiah sama salah satu toko musik. Oh gitu ya. Dan ini dikirim dari luar daerah, bukan dari Lombok. Oh. Apa nama tokonya, Peng? Lord Tim His HS. Yalah. Apa namanya nggak tahu saya. Soalnya saya cuma ngangkat aja tadi. Terus kamu ngechat kan, Iya. Peng, ekspedisinya udah datang tuh. Loh, apa itu Yan? Aku bilang kan, itu loh sponsor yang buat nanti malam, kau bilang. Oke, mantap. Langsung kita angkat ke tadi. Dan Dari mana? Kamu belum jawab pertanyaanku, dari mana ini nih? dari Jakarta Barat. Jakarta Barat. Jakarta Barat. Oke, jadi nama tokonya ini kita dikirimin sama Merah Kuning Hijau Toko Musik, Peng. Jadi nama tokonya itu Merah Kuning Hijau. Mungkin pemilik tokonya suka reggae, suka musik reggae. Kayak ini berarti kayak yang punya tempasan, Berry. Dia suka banget reggae tuh. Asli. Dia tuh kemarin waktu produksian, begitu kita pagi-paginya itu aku lihat gitu dia goyang gini. Gila, Diiringin musik reggae. Berry itu. Oke, jadi ini hadiah kita. Alat musiknya katanya sih ini keyboard. Tipe berapa keyboardnya nih? Tipe apa? Soalnya dia nggak ngasih tahu tipenya. Dia cuma bilang kita mau kirim keyboard buat hadiah. Lah, aku kan nggak bisa main keyboard. Kok dia ngirim keyboard? Kan nanti bisa dipakai juga buat teman-teman yang mau Oh rekaman. iya, berfungsi untuk teman. Mungkin Iya. niat ownernya ini karena mungkin dia ngeliat keyboard kita yang digantung tuh iya, ya mungkin. kemarin. Dia ngeliat keyboard kita yang gantung, kok kasihan sekali anak-anak ini gitu kan. Kok kasihan sekali nggak punya keyboard mungkin. Oh ya udah besok saya support mereka dengan Keyboard. Ya, keyboard. Udah dah Yan, kita Oke, hancurkan saja kita paketan langsung aja. ini. Kita unboxing dulu keyboardnya. Oke, dengan baca basmalah, semoga keyboard ini berkah Ya. untuk karya-karya teman di Lombok. Mari kita hancurkan. Oke. Awas, ini jangan mulai. Awas saya dulu. Dada nih dada. Duduk gimana? Tak ada lebihnya, Bang. Ini. Udah. Unboxing terblok gitu. Nah, Oke. mantap. Udah ada keluarnya. Coba bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Oke. Di depan dong, Bos, di depan. Oh, di atas. Nah. Sama stand-nya. Sama stand-nya kita dikasih, makasih sekali Marijuana Audio. Lah kan tapi keren ini Yamaha. Keren. Ambasadornya komen. Mungkin keyboardnya Valentino Rossi juga ini. Nah, betul. Blok. Valentino Rossi itu GP. Ya kan Yamaha timnya Kamu dulu. Kan timnya Yamaha.
Tapi musik ini. Oh gitu. Kan ya. MotoGP juga kan ada musiknya besok. Kau ada kira konser. Sandiaga Uno nggak capek apa branding? Salah nggak nih? Coba Peng, coba Peng. Wih, satu lagu tuh Peng. Kini telah tiba saatnya. Ya. Aman? Fungsi semua? Oke, oke. Coba Berfungsi ada semua suara berarti ya? kodok itu gimana caranya? Suara apa? Kodok. 057 coba 057. Oke, Normal ya. normal. Oke, Terima kasih. buat Marijuana Audio. Merah kuning hijau store, terima Ya, kasih. merah kuning hijau store. Keyboardnya sangat elegan. Warna dopnya Dapet lah ya. rapuh tapi tidak rapuh gitu loh. Jadi dapet lah ini. Ini kalau kisaran harga berapa ya? Kalau harga kayaknya ini sekitar di bawah 2 juta, di bawah 2 juta. Oh, sangat murah sekali Murah. ya. 2 Murah. juta bagi kalangan atas kayak saya ini. Chill. Biasanya pakai keyboard yang harga berapa? Karena saya tidak musisi. Jadi tidak perlu saya beli-beli begini. Karena ini hanya untuk mensupport teman-teman. Jadi ini saya berikan untuk teman-teman musisi yang di Lombok khususnya. Berkaryalah karena kita sudah memfasilitasi kalian gitu. Oke. Urusan budget ya nanti ngomong sama Galen lah. Gitu aja sih. Yang penting untuk equipment sudah ada di sini. Jadi kalian tidak bingung saat kalian mau ngisi. Oh kayaknya saya harus ada keyboard nih di lagu saya. Jadi tapi saya nggak punya keyboard. Oh di Padu Bajang ada Ya. ini katanya kan ada keyboard. Oh, Tapi ada syaratnya kalau mau pinjam keyboard ini harus subscribe channel ini. oh tentunya biar kita kaya raya bisa beliin kalian apa namanya Alat-alat yang ya, lainnya. alat-alat yang lainnya begitu teman-teman. Oke kayaknya udah cukup unboxing kita. Cukup. Terima kasih sekali lagi untuk Marijuana Audio merah kuning, Merah Kuning Hijau Store. Terima untuk kasih. kiriman Hadiahnya. support system untuk teman-teman di Lombok ini. Oke kita tutup, kita lanjut lagi ke Kita lanjut ke intinya. inti dari konten kita ya. Oke. Rekomendasi. Oke, jadi sekarang kita masuk ke rekomendasi episode ketiga. Oke, semakin mantep aja kita rasanya nih. Oke teman-teman, jangan salah paham, ini bukan wine, ini bukan minuman beralkohol, tapi ini hanyalah air keruh. Sirsak Jus from Marimas. Oh, masuk sponsor. Nggak apa-apa dah. Jadi di episode kedua itu beberapa ada banyak yang komen Iya. di episode kedua. Kita cek komen di episode kedua. Ini ada komentar yang pertama Dari Dari Theo Putra Ade. Kayaknya dia Tapi musisi. Tetap komen loh di setiap episode itu. Nanti kita kepoin. Theo Putra Ade. Apa sih katanya? Asik banget banget ini. ini. Wih. Nanti kita kepoin siapa Theo Yes. ini. Selanjutnya ada komen dari GM Mini Project. Kalau Apa kalau bisa screen layarnya ditampilkan biar penonton juga merasakan apa yang kalian lihat. Oke, jadi gini ya. GM Mini Project. Kenapa kita tidak menampilkan screen apa mintanya? Screen layarnya. Screen layar. Karena alasan yang paling masuk akal itu adalah saya males ngedit intinya. Jadi ini bukan ke apa namanya? Kepuasan kalian. Ya. Ini kepuasan kami Kepuasan berdua. kita untuk berbagi. Iya, berbagi karena inti dari semua ini adalah merekomendasikan gitu. Tapi saya tahu yang punya GM ini. Siapa ini? GM ini dia namanya Atta Lalu namanya. Dulu bareng-bareng di Jogja, dulu dia videografer, fotografer. Musisi juga nggak? Musisi sih kayaknya dia hanya cuma Lebih. bisa memainkan instrumen. Gitu dia Atta ini. Oke. Tapi wih, dia all in. Dia apa kamu cari di dia ada dia. Luar biasa berarti Atta ini. Ya, buat kalian untuk Atta nama Instagramnya kalau nggak salah Atta_lalu. Kalian kepoin dia. Dia Oke. tuh main wedding juga main semuanya. Nih,
Lagian juga di layar kita nih, kita kan cuma buka Spotify doang. Jadi nggak ada yang istimewa di layar ini. Jadi mungkin untuk Ata, untuk yang merekomendasikan screen-nya itu ditampilkan, ayolah bergabung bersama kami dengan bayaran 0 rupiah. Besok kita hitung-hitungan kalau udah ada AdSense-nya. Gitu. Oke, lanjut Yan. Siapa lagi yang komen Yan? Yang komen Lockblock Official. Blok ini aja. Band Blok gitu ini. Benz Gipeng Leo. Benz Gipeng Leo. Oh, maksudnya tuh kayak siapa namanya? Almarhum Benz Leo. Oh, yang dia pengkritik. Pengamat musik. Oh, pengamat musik. Berat ya kan, pengamat musik. Kita bukan pengamat. Aku main gitar nggak aku bisa ya. Dikira kita Benz Gipeng Leo. Kita ini bukan pengamat tapi pendengar, penikmat. Ya, penikmat. Makanya kemarin saya bilang kan ke kamu, kalau saya bilang jelek ya jelek. Kalau saya bilang bagus, ya bagus. Subjektif namanya. Proyektif banget ya. Gitu loh. Next. Apa lagi nih? Gipari Andi. Apa mengenai ini loh? Gipari Andi nih. Cucuk Mekno, sok Mike Anthony dong katanya. Anjing kamu, sama kamu. Kok kamu enak-enaknya ngomong kayak gitu? Blok. Terserah gue. Kita dibilang so asik ini sama orang. Ya karena kita ini hidup kita asik ya. Walaupun kita hubungan kita LDR dengan pasangan-pasangan kita, tapi kita itu let it flow gitu loh. Biasalah ya komen-komen kayak gini. Hater kecil namanya. Oke. Kalau gitu cukup kita untuk review komen-komen komen-komen netizen ini. Coba sekarang kita lanjut ke intinya. Kita mulai dari lagu pertama. Ya, seperti biasa kita mulai dari arah utara. Berarti Lombok Utara nih. Lombok Utara. Coba buka Spotify-mu dulu. Udah premium belum? Utara premium dong. Kok saya habis soalnya. Jadi kita dapat rekomendasi nih, Pak. Iya. Karena di episode sebelumnya kan kita kebingungan nih. Iya, mencari talent Lombok Utara itu siapa gitu. Kemarin kita nemu dari featuring. Nah, itu yaitu Dina Glistan sama Cerita Coklat Hanan. Nah, karena kemarin beberapa kali yang kita rekomendasikan ini ngomen. Ya. Lalu kita kepoin dia Yan. Kita kepoin. Siapa sih? Gitu kan? Kalau saya kan biasa siapa sih? Gitu loh. Setelah dikulik, oh dan ternyata dia pernah kesini ya. Saudara Theo ini. Dia pernah kesini. Dia punya karya. Dia rekaman di sini. Ini digitalnya dari mana? Dari sini juga. Coba dicek. Dari sini ya Theo ini ya. Ya dicek lah biar pasti. Kalau nggak salah. Jadi Theo Putra Ade ini, Ade apa sih An? Angkatan Darat? Ya, Ade. Mungkin nama lengkapnya Ahmad Darmawan gitu. Ya, mungkin itu. Ahmad Darmawan. Oke, anggap aja Theo Putra. Dia nama ini bukan bandnya nih. Solois dia nih. Judul lagunya Bayanku Sayang. Ya Allah, keren sekali. Dia membawakan judul lagunya itu nama daerahnya. Ya. Kalau saya kan nggak mungkin. Saya nggak bisa nyanyi. Terus lagu Pancor itu banyak sekali. Banyak ya? Iya, sudah diciptakan oleh orang-orang yang memang keren. Bahkan setahu saya Pancor itu punya lagu yang diciptakan oleh salah satu madrasah di sana. Dan sangat sering dibawakan itu ya. Apa judulnya? Ina Amaku. Oh, itu Mars ya namanya. Itu lagunya diciptain sama pahlawan nasional. Pahlawan nasional. Itu dah apa juga gitu nah. Pokoknya banyak setiap hari-hari besarnya itu selalu dibawakan dan selalu terngiang-ngiang di telinga saya Yan lagu itu. Oke, lanjut saya Yan, kita dengarkan lagu dari Theo Putra Ade, Bayanku Sayang. Jadi Bayan ini nama tempat ya? Nama tempat di Lombok Utara. Apakah ini bisa kita rekomendasikan ke pendengar-pendengar suara Kancanta ini? Oke An? Oke. Kita play An? Kita dengerin. Theo, Bayanku Sayang. Dari jendela kaca yang penuh debu, kulihat pelangi setelah hujan.
sambil bayangkan apa yang telah kulakukan untukmu, bayanku tersayang. Tak terhalang mataku, tatap indah senyuman, pengabdi lelah menopang beban. Gimana Peng? Kesan pertama mendengar? Kesan pertama aku denger lagu ini tuh, kupikir ini bukan kupikir, tak pikir ini referensinya Iksan Skuter. Ya enggak? Skuter. Ya. Menurutku kan. Ya. Belum tentu menurutmu. Kalau menurutmu gimana, Yan? Ini kayaknya lagu-lagu Apa? ya sama lah. Dengerin intronya ini kayaknya nih Indie enggak? ya ngarah-ngarah ke Iksan. Ya Skuter kayak lah. lagu-lagu anak tongkrongan gitu loh, kayak slang-slangker gitu loh, yang ada kayak kita kira mixingnya nggak ini gitu, tapi pokok mungkin niatnya nih dia mau menciptakan lagu ini biar bisa dibawakan sama teman-teman yang di tongkrongan, dijebak-jebak itu gitu kan. Dengan Bayanku Sayang, Bayanku Cinta, itu mungkin besok kelanjutan judulnya nih, Bayanku Sayang, Bayanku Cinta. Jangan sampai dia bilang Bayanku Malang kan, jangan sampai dah. Jadi ini musiknya minimalis sih, gitar doang. Iya, estetik banget Denny. Cocok lah ini kalau ada postingan-postingan di jalan Bayan gitu terus. Keren Bayan. Backsoundnya pakai Apalagi ini. kamu belum pernah lihat video drone-nya Bayan tuh ya di daerah ini apa? Pohon-pohon kelapa itu. Wih, keren. Kayak di Meksiko rupanya. Gitulah Yan. Gimana? Lagu Bayanku Sayang nih cocok nggak buat kita rekomendasikan? Kita dengerin dulu. Oh. Dengerin lagi. Oke, coba. Ondai sawah yang indah dan gunungmu nan megah, semoga tak akan pernah hilang. Bayanku sayang, bayanku yang malang, Oh malah. nafasmu kini semakin sesak. Meski penuh cerita, pedih ataupun duka, untukmu kami bergandeng tangan. Gimana Peng? Ternyata ada kata-kata Bayanku Malang Anjir, juga. kok aku sedih Yan ya? Sedih tuh maksudku tuh aku flashback gitu ke yang nggak tahu ini diciptakan tahun berapa ini Yan? Ini tahun 2021. 2021 ini mungkin. Ini ada sesuatu Ada- yang terjadi di Bayan. Ya jelas lah, kamu blok nggak tahu cerita apa, kamu nggak tahu sejarah apa kamu? Gimana sejarahnya? Enggak, tadi tuh ada Malang. Kita kan sempet jangan sampai ada Bayanku Malang kita bilang. Iya, Kan. Ternyata tapi ternyata ada. Setelah kita lanjutkan ada kalimat Malangnya. Terus bawaanku tuh kok rada-rada aduh gitu loh. Kok sedih gitu. Mungkin yang nggak tahu ini ya benar atau tidaknya. Mungkin si Theo ini dia flashback dengan kejadian gempa kemarin gitu, membawa cerita seperti Iya, itu. iya. Membuat lirik-lirik seperti itu gitu. Ya, semoga tetap mantap lah dan berkarya lagi untuk Theo. Kita tunggu Kita karya-karya tunggu karya berikutnya. selanjutnya. Dan gimana Yan? Lagu ini cocok direkomendasikan nggak Yan? Cocok lah ini. Cocok lah ya? Cocok lah, apalagi didengerin oleh orang Bayannya langsung kan. Apalagi di Bayan itu ada coffee shop ya, di pinggir sawah apa gitu lupa aku namanya. Kalian pernah main di sana kan? Nah, apalagi di sana di setel sore-sore nikmatin kopi dan kentang goreng biasanya. Diiringin kan? lagu ini. Diiringin lagu Bayanku Sayang. Katanya kan tadi? Iya, Mantap lah. Ajab lah. Oke. Next. Oke. Ini kita sudah di KLU sudah ya. Akhirnya kita menemukan musisi dari KLU. Nah, untuk kalian yang mungkin kita belum nemu nih lagi di KLU siapa-siapa saja, bisa kalian tulis di bawah di kolom komentar. Ya nih ya. Ya. Oke, kita udah dengerin lagunya sampai habis. Next, kita ke lagu kedua. Lagu Oke, Peng. kedua. Lagu kedua. Oke, lagu kedua ini Utara sudah. Utara, berarti kita ke Senggigi kayaknya nggak ada kenal saya di Senggigi. Apa di Senggigi? Ada nggak? Ada nggak kamu kenal? Anak-anak belakang-belakang Sahara itu ada nggak? Nah, belum ada kayaknya. Belum ada ya. Belum ada.
Ya mungkin teman-teman mungkin ada di daerah kampung-kampung bawa tereng apa namanya itu saya nggak tahu kan. Ya. Bisa kalian komen di bawah komentar. Ini bang, ini mas. Ada nih teman saya punya karya sudah dan syaratnya sudah didigitalkan. Ya, jadi biar kita gampang nyari. Yoi. Oke, berarti kita ke wilayah arah Mataram dan Mataram, Lombok Barat, Sesawat apa namanya itu pokok daerah Mataram dulu. Ya. Siapa nih? Mataram. Daerah Mataram ya. Oke. Siapa ya kira-kira daerah Mataram ya? Aku pingin yang cewek ya. Kita refresh sedikit apa pendengaran kita karena ini kan Spotify ya, jadi kita nggak bisa ngeliat wajah indah mereka. Paling nggak kita bisa dengerin. Kita dengar suara indah-indah mereka itu loh. Oke, coba kita dulu, kita pikir-pikir dulu siapa ya Mataram. Band dari Mataram cewek. Banyak sih sebenarnya ya, setahu saya. Ada yang baru, ada yang udah lama. Tapi kita coba yang lama dulu. Dedir. Gimana? Dedir. Ya. Berapa orang nih? 4 orang. Oh, Dedir. Ya. Oh, tahu saya Dedir ini. Saya pernah nonton live-nya di Taman Budaya nih. Pernah sama Dodianian. Dedir acara itu brand itu. Ya. Terus di Lukupes. Tapi Lukupes dulu terus Dedir terus enggak pernah saya lihat dia manggung lagi gitu. Coba kita cek. Ini cek dulu. Karyanya tahun berapa? Yang paling baru itu tahun 2020. Cukup lama berarti nih. Berarti udah 1 tahun lebih ya, hampir 2 tahun. Dia dari 2018 sampai 2020. Oh, mungkin dia terbentuk 2018 berarti ya. Anggap aja dia mendigitalkan karyanya pertama itu 2018. 2018 itu mini album. Single 3 single ya. Ya. Oke, coba kita cek. Kita dengerin lagunya Dedir. Salah satu lagu dari Dedir, band dari Mataram. Dan dari Mataram personilnya cewek semua. Coba lagunya yang mana Yan? Lagunya yang paling banyak di yang paling banyak di streaming coba. Yang judulnya pertama Introvert. Apa arti introvert? Introvert itu orang-orang yang apa ya? Yang pendiam, yang tertutup gitu. Kurang lebih kayak Halim lah. Dia itu diajak ngobrol diem. Introvert gitu ya. Tahu baru aku introvert. Oke. Coba kita dengar. Oke. Kita dengar Introvert. Ini dia Dedir dengan lagunya yang berjudul Introvert. Gimana lagunya, Peng? Dari awal saya mendengarkan lagu ini kok enak gitu ya. Enak. Slow gitu, slow nyaman. Malah saya pikir tadi ini searah-arah sama Star and Rabbit, salah nggak saya? Menurut saya loh, ya nggak? Ya sah-sah aja sih. Sah-sah saja kan menurut saya. Atau kayak retro gitu ya. Ya nggak, musik-musik retro terus. Ya kalau kita samakan sama Halim jauh kayaknya musik-musiknya atau rada-rada mirip. Agak-agak mirip sih. Agak-agak mirip lah ya. Tapi enak kok didengar ini. Enak didengar Dedir dari judulnya yang Introvert. Aku dengerin lagu ini sambil duduk itu kayak lagi di perjalanan, kayak di perjalanan malam. Oh iya, sunyi apa gitu ya, tapi santai gitu. Menikmati perjalanan gitu ya. Iya. Oke, mantap. Ya kalau ini menurut saya sih cocok banget direkomendasikan dan mungkin
teman-teman bisa mendengarkan beberapa karya-karya mereka Ya. yang terakhir dirilis tahun 2022. Semoga tahun ini ada karya-karya Ada lagu dari The Dare lagi yang bisa kita dengarkan. Ini nama bandnya The Dare. THEDARE. The Dare atau The Dare. Mungkin niatnya dedare. Dare artinya apa bahasa Inggrisnya? Dare. Dare itu apa? Dare. Iya, berani. Oh, berarti dia berani. Berarti- Dare. Filosofinya dia wanita-wanita tangguh mungkin. Cewek- Mungkin kan? Nggak tahu kita. Tapi kayaknya masuk juga sih kalau wanita tangguh kan cewek nih berani bikin band, cewek semua rilis lagu. Oke. Kan masuk Bisa akal jadi juga. mungkin tangguh di hobi mereka, Ya. tangguh di kehidupan mereka, kita Dan- nggak tahu kan, ya. atau tangguh di percintaan mereka, Ya. kita nggak tahu. Pemberani Tapi lah, pemberani. overall saya tetap nunggu ya. Saya nunggu karya-karya dari teman-teman ini karena saya kan penikmat ya, penikmat jadi tetap enak lah kita dengarkan gitu. Okean gimana menurutmu The Dare ini? Ya cewek-cewek pemberani lah, karena kan kita punya banyak temen nih cowok tapi nggak berani rilis lagu. Ya blok deh tuh artinya. Coba. Gimana ya menurutmu lagu ini ya? Kita denger lagi. Atau enggak? Kalau saya sih cukup sih ya. Karena dari awal sampai menit ke awal 1 menit pertama itu sudah cukup untuk menjawab apakah The Dare ini cocok untuk direkomendasikan apa tidak gitu. Kalau saya cocok banget direkomendasikannya. Buat kalian jangan lupa dengerin juga streaming. Oke, Bang? Yap, Next, kita kita lanjut ke lagu ketiga. ini masuk Mataram berarti ya? Mataram. Mataram. Kita masih ngulik daerah Lombok Barat nggak? Barat. Lombok Barat kan ya Narmada dan sekitarnya kan. Lombok Apa Barat. ya di Narmada? Nah, musisi dari Narmada kita belum nemu. Kira-kira dari teman-teman ada yang tahu mungkin ya kayak tadi bisa di komen di kolom komentar. Ini loh Mas, musisi dari kami dari musisi Narmada bisa direkomendasikan gitu. Cukup itu aja. Oke, kita lanjut ke daerah tengah Yan. Lombok Tengah. Lombok Tengah. Yuk. Siapa? Apa nih? Sahi Lombok Tengah. Ha? Oh, hip hop ya. Oke. Kemarin kita sudah bahas Big Noeng. Big Noeng. Hip hopnya. Rapper Katanya di Lombok Tengah ini banyak rapper ya. Ada rapper juga. Ada selain rapper Big lagi Noeng. selain Big Noeng. Big Noeng siapa? Siapa Dia namanya? namanya Egi. Egi. Itu nama mungkin namanya Egi. Tapi nama panggungnya mungkin Egi Rose. Oke, langsung saja Yan, kita dengarkan Yan. Dari Lombok Tengah apa? Dari Mataram apa Lotim? Setahu saya sih Yan, karena saya berteman dengan Sidskia Medpop, dia sering masuk di story-storynya Sidskia. Sidskia. Nah, mungkin dia dari Lombok Tengah, tapi mainnya di Mataram, di gitu. Mataram. Entah dia kuliah atau apa, nggak tahu saya. Tapi dia udah berapa karya ada nih Yan? Coba. Banyak sih kalau ini. Banyak ya? Ya. banyak Oh, lah pokoknya. produktif dia nih, Mas Egi Rus. Ada Wow. albumnya juga. Ada album. Ada album judulnya A1. A1. Judulnya Coba Yan. A1. Kita dengarkan lagu Kita dengerin lagu dari yang Egi Rose. paling banyak di streaming. Oke, mungkin kita bisa mendengarkan salah satu lagu dari Egi Rose yang berjudul Nggak Gengsi. Ya. Oke, jadi buat kalian mungkin dia mau menyampaikan kalau jadi orang tuh jangan gengsi. Jangan mungkin gengsi. ya. Tapi lebih detailnya kita dengerin aja ya. Kita dengerin. Yes. Oke, ini dia Egi Rose dengan judul lagunya Gak Gengsi. Hey. Yeah. You know who it is, man? Yo, Egi Rose. Not something. Ya. Hey. Gak butuh bacotan, yang penting gerak. Bukan ngomong doang, gak bertindak. Gengsi gak menjamin perutku kenyang. Yang ku gali emas, bukan perak. Gak butuh bacotan, yang penting gerak. Bukan ngomong doang, gak bertindak. Gimana? Gak butuh bacotan, yang penting gerak. Jangan banyak bacot ini. Iya. Maksudnya Intinya jangan gengsi lah ya. kamu jangan gengsi, jangan banyak bacot. Yang penting kamu gerak, jangan Penting terlalu kita banyak action. rencana dalam hidup gitu.
Action. Oke, lanjut. Gengsi gak menjamin perutku kenyang, yang ku gali emas bukan perak. Masuk pasar. Gengsi nggak menjamin perutmu kenyang, yang ku gali emas bukan perak. Pernah kerja di Newmont kayaknya. Atau Bercanda. Maksud saya dari lirik-liriknya itu sih dia menyampaikan apa tadi? Aku nggak apa? Aku gengsi nggak menjamin perutmu kenyang. ya gengsi. Kamu gengsi Ya udah, nggak berarti. menjamin kalau kamu itu bakal bisa makan gitu loh. Sedangkan kita di dunia ini kebutuhan pokok kita itu Banyak. ya makan gitu. Kalau nggak makan ya mati kita ya. Jadi Dan banyak juga kebutuhan kita selain makan. banyak banget. Intinya jangan gengsi. Jangan gengsi menjalani hidup ini. Ya, Jadi lirik-lirik dari Mas Egy Egirus Rus ini dia masuk lah penyampaian pesan-pesannya untuk kita sebagai manusia masih masuk. Ya, dan nggak gengsi kayak kita inilah. Iya, Jangan nggak gengsi gengsi. untuk merekomendasikan lagu. Iya teman, lagu orang. walaupun kita punya banyak teman-teman musisi yang sudah mendigitalkan, tapi kita tetap menyampaikannya gitu. Iya. Nggak milih-milih kita. Oh aku nggak mau nih rekomendasiin Iya. karena dia bukan temanku gitu. Salah banget itu. Salah satu contoh kecilnya maksud Iya. saya gitu sih. Mantap sih, jangan Oke. gengsi. Next. Next. Berjualan keliling siang-siang, hasilku bukan bualan. Omongan merendahkan, cerna jadi asupan. Mengasah mentalku sebelum padat jam terbang. Belang kulitku hitam putih macam hidup. Udara bersih kadang kotor pun harus kuhirup. Aku jalani hidup anggap lagi diperkosa. Enak atau enggak jalani dan nikmati aja. Oh kau kenal aku hanya sebatas tongkrongan. Masalah hasilku jauh bukan cuma omongan. Gak butuh bacotan, yang penting gerak. Bukan ngomong doang, gak bertindak. Oke. Egy Rus nggak butuh bacotan, Yang penting gerak gitu. Asik nge-rapnya, asik. Asik nge-rapnya. Dan Nggak kayak si nggak Siapa? kayak temen kita tuh. yang tung tang ting. Iya, kalau itu. Udah kita rekomendasikan belum dia? Belum. Belum masuk ya? Belum masuk, belum masuk. Oke. Mungkin episode Mungkin, selanjutnya. ya, mungkin bisa bikin lagu baru dulu baru. Ya, seperti Egy Rus, Big Noeng dan beberapa rapper-rapper di Lombok ini. Yayannya? Ya. Gitu sih. Oke, untuk lagu dari Egy Egy Rus Rus, yang berjudul judul Nggak Gengsi. Nggak Gengsi Gak gengsi. sangat kami rekomendasikan Sangat mantap untuk pokoknya. kalian dengarkan di pagi, siang, sore, malam atau sebelum tidur. Thank you. Oke, kita udah dengerin lagunya sampai habis. Egy Rus nggak gengsi. Lanjut ke Arah Lotim ini. lanjut ke Lotim. Lotim. Ini udah berapa sih Yan? Ini lagu keempat. KLU, Mataram, Lombok Tengah, Lombok Tengah, dan terakhir sekarang Lotim. Lotim. Lotimnya. Lotim. Oke, Lotim yuk. Siapa ya Lotimnya? Lotim. Dari tadi kita udah bahas yang musik yang main di book itu. Ya, ada apa sih enggak, namanya? Ada musik yang minimalis, yang Minimalis, akustikan. estetik gitu ya, dari Bayan Ya. kan, dari Bayan. Selanjutnya band. Band. Siapa tadi? Yang vibes-nya kayak retro. Five-nya Dedir. Dedir. Band cewek gitu, Band. Dedir. Terus ketiga tadi siapa? Ada hip hop, Egy Rus. Hip Hop Egy Rus. Ini yang keempat dari Yang Lombok keempat, Timur. Lombok Coba Timur. siapa? Kayaknya kalau lagi dari Lombok Timur kita bahas band yang beda dari yang lain Yan. Siapa kira-kira? Lombok Timur, band yang beda. Biar Iya. makin jauh nih Yang bedanya. makin jauh bedanya karena tadi tentang hidup. Band saya pingin band yang kita tidak tahu artinya gitu loh. Oke. Yang sulit diterjemahkan. Ini. Siapa coba? Ada band namanya Lock Block. Oh iya, bener. Lock Block. Lock Block atau Lock Block? Look. Gimana Kan nggak bacanya nih? mungkin. Lock. Kunci blok. Mungkin dia Kayaknya dia teknisi nih. kayaknya dia Anak kerja racing deh nih iya, kayaknya nih. sering nongkrong di bengkel. Iya, ada bloknya, ada locknya. Nama kunci bandnya blok. Lock Block, berarti dia Iya, tapi kita kan nggak tahu itu Kita kan benar nggak atau tahu. tidaknya. Karena ini band yang teraneh mungkin. band aneh. Iya, lagunya wawiwu, dadang gitu. Nggak bisa dinikmati. Coba kamu carian. Tapi ini juga perlu kita rekomendasikan. Harus, karena kita kan orangnya sportif. Oke, Lock ini dia Block. band namanya Lock Block. Yang paling banyak di streaming, Peng. Anjir, kok Mana? dikit sekali ini streamernya nih. Gimana ini? Ih, malu saya jadi temannya nih, sumpah.
gimana band ini nih? Iya. Kita mau cari yang paling banyak streaming, tapi ternyata satu pun nggak ada yang... Rata-ratain aja Yan. Ya. Rata-ratain aja. Karena yang judul pertama itu udah kelihatan nih, yang judul yang mana. Jadi kita pilih yang pertama aja Yan. Yang musuh terakhir coba. Kayaknya musuh terakhir lah. Oke, jadi ini dia Lock Block. Judul lagunya Musuh Terakhir. Suka bermusuhan kayaknya band ini. Ini dia Lock Block. Kok lama amat musiknya nih, kapan nyanyinya? Nggak. Tapi kalau menurut saya nih ya, Gimana? kayak tadi tuh beberapa karya teman-teman itu yang kita rekomendasikan, saya selalu bilang kayaknya ini gitu loh. Kiblatnya gitu kan. Kalau Jadi ini? mungkin ini kalau tidak salah yang lagu musuh terakhir ini mirip-mirip lagunya ini siapa namanya? The Sigit. Yang mana? Hah? Pokok lagu The Ada Sigit lah dah. ya, Ada. ada. Musik-musiknya tuh seperti ini. Awalnya tuh gitu dulu. The Sigit banget kayak yang musuh terakhir ini. Gimana menurutmu? Kalau kamu kira-kira referensinya musuh terakhir ini siapa Yan? Saya sih belum denger liriknya nih. Karena baru- kamu referensimu Pamungkas, referensimu. Iya ya. Ini kan baru pertama nih kita denger Lock Block ini, band Yang aneh ini. unik ya. Band unik nih. Karena biasa kalau teman-teman di sini kalau nggak nyiptain lagu cinta, lagu Iya. itu, lagu ini kan. Tapi ini beda sih. Ini kita masih belum tahu ini Iya. tentang apa judulnya. Nah, karena Musuh banyak Terakhir. banget ini salah satu lagunya yang berjudul Alien Gila. Alien Balesilo. Balesilo itu artinya rumah kebakaran ya. Nah, kita nggak tahu referensinya dari mana. Apakah Mungkin dia melihat mungkin rumah- referensinya dari ini sirine pemadam itu mungkin. bisa jadi, atau dia melihat rumah kebakaran gitu. Kamu garing soalnya tuh sirine apa namanya sirine kebakaran, dari mana Balesilonya? Kok bisa? Gitu sih saya. Mungkin ya, tapi beberapa lagunya Lahunya Lahumi kita nggak tahu Apa artinya. ini? Mr. Friday Night, mungkin Mr. Malam Jumat kan. Alien Gila, musuh terakhir. Yang paling masuk akal, makanya kenapa saya memilih musuh terakhir nih, karena ya bahasa Indonesia gitu loh. Musuh terakhir gitu. Oke. Dan coba kita lanjutkan ya. Dengerin. Aku datang dari angkasa membawa kabar derita. Datang bawa serdadu yang siap mati untukku. Keren sih Yan. Musiknya tuh menyegarkan, membawa semangat Ya. kita. Kalau dengerin pas lagi ngantuk ini bisa Pagi-pagi nih, awal sebelum kerja ini enak nih. ngantuk kita hilang kayaknya. Hilang, seger mood kita naik Yan. Bisa jadi kan? Nggak tahu kita, masing-masing orang kan morning playlistnya beda-beda kan. Tapi kalau saya sih lagu Lock Block yang musuh terakhir ini bisa masuk morning playlist kalian gitu. Dan sangat direkomendasikan tentunya. Ku datang bawa serdadu yang siap mati untukku. Berat arti inti kan. Dalam. Dia kepaham sebenar, tapi Apa ya? aku lebih ke ininya loh, apa Kita namanya? menikmati musiknya. Musiknya. Lebih ke menikmati musiknya. Kalau untuk ininya mungkin aku rada ini. Kayaknya kalau untuk lirik ini kita mesti nanya sama Filsuf, kayaknya ini harus ditanya sama Filsuf. Pokoknya liriknya nih apa ya?
Aku sih nggak mau berkomentar sih liriknya ini karena Dalam, aku takut berkomentar dengan lirik-lirik yang Dalam, aneh-aneh itu, yang takutnya nanti aku disomasi lah bahasa sekarang gitu. Karena ya walaupun aku orangnya bodoh amat, tapi kalau udah berhubungan dengan hal-hal seperti itu tuh ya rada ya takut juga nggak enak gitu. Jadi ya udah main iya, aman aja ya. konten kita bisa berhenti nanti. Berhenti nanti, padahal baru kita dapat sponsorship ini. Entah besok kita dikirimin apa, kita nggak tahu kan. Gitu sih. Jangan-jangan nih yang nulis lirik ini Ali nih, yakin saya. Ali, ini berarti Muhammad Ali. Muhammad Ali nih kayaknya nih anak filsafat banget ya. Dia itu kurang lebih kayak Hanan sebenarnya dia. Dia membuat sesuatu itu harus punya arti tersendiri Arti di yang sebuah mendalam, karyanya gitu. Makanya kayak sampai aku nggak nyangka loh Ali ini dia bisa visual art gitu. Sampai artworknya yang gambar dia ya. Dengan imajinasinya sendiri dia itu. Luar biasa. Nggak nyampe lah kita, makanya sampai sekarang saya nggak jadi bikinin dia video klip karena ribet nanti itu. Gitu sih sebenarnya. Oke An, gimana menurutmu musuh terakhir cocok direkomendasikan apa enggak Kita ya? rekomendasikan musuh terakhir untuk kalian dengerin karena Ya, karena lagu ini seperti yang aku bilang tadi bisa membangkitkan semangat kita. Semangat kita. Nah, makanya cocok banget kalian masukkan di morning playlist kalian. Musuh terakhir dari Lock Block. Oke, kita udah dengerin lagunya sampai selesai. Musuh terakhir cocok untuk mengiringi video-video tawuran kayaknya nih yang bermusuh-musuhan. Oke, next. Lagu terakhir, lagu kelima. Oke. Untuk lagu kelima, Peng. Oke, untuk lagu kelima ini saya rekomendasikan salah satu band yang selalu bikin saya repot. Saya lagi di Mataram, Peng, kita bikin ini. Oh iya, saya bilang aja. Nggak pernah saya nolak ya. Tapi ya yang namanya berjuang bersama dari awal, sempat merasakan pedis manisnya gitu. Jadi ya mau ndak mau, ikhlas ndak ikhlas. Jadi ya tetap saya ladenin dia. Walaupun sekarang dia rada-rada Mulai nggak jelas. Dia mau kemana gitu ini nih. Tapi ya udah. Selama saya alhamdulillah masih bisa. Jadi untuk lagu terakhir, lagu penutup kita di episode ini ada The Gokil Boys. The Gokil Boys. The Gokil Boys. Salah satu lagunya yang berjudul Wisuda Aja Dulu. Wisuda Aja Dulu. Mungkin ini kalau nggak salah ini lagunya diciptakan waktu dia lagi ngebet nikah, tapi si doi minta persyaratan, lu harus wisuda dulu baru nikahin gua gitu loh. Tapi udah wisuda kan nih yang nyanyi? Alhamdulillah dia wisuda walaupun dia perkuliahannya selama 6,5 tahun. Padahal dia D3. Kok bisa? Itu bloknya. Walaupun dia ngetik dia nggak bisa loh ya. Ngetik buka-buka Microsoft dia nggak bisa. Makanya aneh aja dari kami yang beberapa orang yang di Jogja sendiriannya yang wisuda. Kalau kami kayak aku bingo itu DO kita ya. Asli. Coba langsung aja Yan. Oke. Kita dengarkan Wisuda Aja Dulu. Ini dia The Gokil Boys. Sayang, aku mau ngomong sesuatu. Mau nggak kamu nikah sama aku? Sayang, aku mau nikah sama kamu, tapi harus ada syaratnya dulu. Dia ini cowok ya, Jose gaul, namanya Handika Jose Saputra. Ya kalau nggak salah namanya. Ya jadi cewek yang ada di lagu ini itu Nida Hafia ya. Jadi featuring ya. Featuring dia sama Nida Hafia. Nida yang kita bahas di episode pertama kalau nggak salah ya, atau kedua. Nah itu dia featuring sama Nida Hafia, berharap lagu ini banyak yang mendengarkan. Tapi ya semoga banyak yang mendengarkan karena kita belum minta datanya sih Yan. Nah jadi untuk lagu Wisuda Aja Dulu ini nggak perlu berlama-lama, kita rekomendasikan. Ya. Udah itu aja. Karena dia teman saya itu.
Iya, ini harus gitu. Harus saya rekomendasikan. Apalagi ada video klipnya ada. Video klipnya ada. Kemarin terakhir dia bikin live session. Ada live Lagu yang berjudul Valentino versus Mark Marquez. Nah, apa? Itu Lagu- apa? Enggak, tadi kan aku lihat sosmed tuh. Banyak fotonya Mark Marquez. Cocok berarti. Ya nyocok. Jadi dia mengikuti tren lah gitu, tren atau apa yang hype sekarang itu yang dibikin lagu. Gercep berarti. Gercep dia gercep. Makanya besok kalau misalkan balonku ada 5 lagi tenar-tenarnya, dia bikin. remake balonku ada 5 tuh Yan, bisa jadi. Itulah dia anehnya atau gokilnya The Gokil Boys ini gitu. Sesuai ya. namanya lah ya. Sesuai Berarti namanya The Gokil Boys. Lagu-lagunya gokil. Ada Iya. lagunya Valentino Rossi versus Mark Marquez. Di sini juga ada Cudi High. Cudi High apa Cudi High? Apa itu? Cudi High ini? Terus tragedi BPJS. AIUEO. AIUEO. Kalau LGBT itu saya tahu lagunya. Kepanjangannya. L itu Lian. Lian. G itu Gipeng. Ipeng. B itu Bingo. Bingo apa Burhan? Burhan. T itu Tatang. gitu. Jadi saya ada di situ. Jadi ini lagu buat teman-temannya mungkin ya kalau LGBT. Buat LGBT teman-temannya tuh The ya. Gokil Boys. Liburan apa gitu kelanjutannya aku nggak tahu. Oke. Nah, oke untuk The Gokil Boys, sekali lagi saya bilang sangat direkomendasikan karena begitu dia banyak manggung The Gokil Boys, jadi kami juga makmur gitu loh. Karena kita nge-crew di sana, saya yang moto, Dian yang nge-crew, prepare dan lain, dia manajernya. Jadi ya menyangkut dengan isi dompet kami sebenarnya. Jadi buat kalian didengarkan, di-share lah lagu-lagu dari The Gokil Boys ini. Harus ini. Sengaja ini yang paling panjang kita obrolin karena ini band yang dibilang perekonomiannya rendah. Ya. Band yang mengenaskan. Dia beli cilok aja harus ngomong panjang lebar, Harus panjang. patungan. Jelek pokok. Oke. Mungkin untuk teman-teman dari 5 lagu yang sudah kita rekomendasikan dari utara, Mataram, Lombok Tengah, dan Lombok Timur. 2 orang tadi Lombok Timur ya. Dua Timur bisa kalian tambahkan di playlist kalian masing-masing. Langsung tambahin aja. Dan mungkin ada kata-kata saya terutama terus dari kata-kata Dian yang kurang mengenakan didengarkan, jadi ya dimaklumi saja karena ini konten kami, jadi bebas kami apa mau kami gitu. Iya biasa. Kalaupun teman-teman merasa tersinggung atau apa ya di komen aja di kolom komentar. Nanti kita balas Atau- di episode selanjutnya. Atau gini, gitu. kalau misalkan ada yang enggak, konten apa sih ini? Bikin konten Iya, juga. bikin konten juga. Reaction kami gitu. React video kita ini. saling mengevaluasi diri gitu. Di dunia maya kita bisa saling gontok-gontokan gitu. Tapi kalau ketemu ya udah kita say hello aja udah, nggak usah saling sapa. Ya bercanda guys, gitu sih. Maksud saya intinya hidup ini harus beriringan gitu. Ada kesalahan ya kita perbaiki. Lengkap hidup ini kita kurangi kelengkapannya dikit-dikit. Gitu sih kalau saya dari Yan. Oke. Kata terakhir dari saya itu Yan. Kalau kamu apa? Ya itulah. Jangan Anjing. lupa. Pokoknya dengerin lagu karya-karya dari musisi-musisi Lombok. Jadi biar mereka juga semangat bikin lagu. Iya, mereka produktif. Apalagi di tahun 2020 ini ya amit-amit cabang bayi lah. Virus-virus ini datang lagi gitu. Jadi untuk teman-teman tetap jaga kesehatan karena beberapa minggu ini teman-teman kita banyak yang drop ya. Gitu sih, cukup saya. Cukup aja dari tadi. Cepet dah closing ya. Cukup juga. Oke, itu dia kita udah dengerin lagunya sampai habis. The Gokil Boys wisuda aja dulu. Oke, untuk rekomendasi Episode ketiga. Episode ketiga ini udah kita rekomendasikan 5 karya dari teman-teman yang di Lombok gitu. Mungkin ada pun dari beberapa daerah yang sudah kami sebutkan, belum kami sebutkan, mungkin bisa kalian komen di kolom komentar di channel ini, di channel Dian Jreng, di rekomendasi kalian komen di sana
Mas ini belum ini dimasukkan di rekomendasi dong, ini dimasukkan rekomendasi dong, gitu aja. Kami bakal rekomendasikan, nggak ada pilihan-pilihan apa, nggak ada. Oke, cukup situ saja. Oke. Sampai jumpa di rekomendasi episode selanjutnya. Thank you.